Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi dzikri habibihi tatanazzalu rahmat wa bi ihsalus salat wassalamu alaihi tunalu syafa'at. Allahumma shalli wa sallim barik wa karim wa majid wa 'azim ala sayyidis sadat wa qa'idil qadat sayyidina wa maulana Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، حضرة المحترمين yang sama-sama kita hormati, para habaib, para anak cucu zuriyah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana keberadaan mereka merupakan amin, merupakan sebab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Keberadaan mereka merupakan pengaman bagi penduduk bumi, sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nujumu amanun li ahli sama. Bintang-bintang merupakan pengaman bagi penduduk langit. Wa ala baiti, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan keluargaku, anak cucu keturunanku, kata baginda Rasulullah, merupakan amanun li ahli al-ard, merupakan pengaman bagi penduduk bumi. Semoga kita doakan keluarga baginda Rasulullah, anak cucu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap dijaga oleh Allah, tetap Allah langgengkan mereka, tetap menjadi pembuka rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang juga sama kita hormati para alim ulama, para muallimin, para kiai, para ustaz yang hadir bersama kita, yang mana mereka juga merupakan pewaris baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang meneruskan dakwah baginda Rasulullah. Kita doakan bersama, semoga guru-guru kita, para ustaz, para kiai, para ulama terus dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berikan mereka kesehatan lahir dan batin, memanjangkan umur mereka dalam keadaan taat ibadah kepada Allah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Kemudian juga hadirin wal hadirat semuanya, para orang tua kami hadir bersama kami di sini, khususnya Ketua Masjid Al-Habib Usmulyani Al-Gadri. Kita doakan semoga beliau selalu dijaga oleh Allah. Allah kuatkan beliau mengemban tugas yang sangat mulia ini. Allah terus berikan
beliau kesehatan, panjang umur, taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Juga para pejabat semuanya, aparatur negara baik pemilihan sipil, semoga kita doakan orang-orang umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memiliki tugas, yang memiliki kewajiban, mereka berhasil melaksanakan tugas dan kewajiban mereka secara sempurna, selalu memanfaatkan apa yang Allah berikan kepada mereka sebagai cara untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Siapapun Anda, apapun posisi kamu, dimanapun kamu berada, maka manfaatkan segala nikmat yang Allah berikan kepada kamu. Kamu seorang pemimpin, kamu seorang pejabat, kamu seorang pembisnis, kamu seorang saudagar kaya, kamu siapapun kamu, apapun nikmat yang Allah berikan kepada kamu, apapun posisi yang Allah posisikan untuk kamu, maka manfaatkan itu semua sebagai wasilah, sebagai perantara agar kita mendapatkan ridha-Nya Allah, ridha-Nya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga kita doakan seluruh pejabat kita, para pemimpin kita, para ulama, para saudagar kaya, semuanya diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berjalan di jalan baginda Nabi Muhammad, berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan keridhaan Allah dan keridhaan baginda Rasulullah dengan apa yang mereka miliki, dengan jabatan mereka, dengan harta mereka, dengan tenaga mereka, dengan pikiran mereka. Mereka pergunakan semuanya untuk meraih ridha Allah, keridhaan Allah wa ridha Rasulih, dan keridhaan baginda Rasulullah Sayyidina wa Maulana Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Semuanya yang hadir, semoga kita doakan tidak beranjak kita dari majlis seperti ini, tidak pulang kita keluar dari masjid yang mulia ini kecuali segala dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah, segala hajat-hajat yang baik disampaikan oleh Allah. Tidak bubar kita dari majlis maulid Rasulullah, tidak bubar kita dari majlis ta'lim ini, tidak bubar kita dari peringatan maulid baginda Rasulullah ini kecuali yang sakit disembuhkan oleh Allah, yang sempit diluaskan oleh Allah. Berkat Nabi Muhammad, berkat bulan kelahiran Nabi Muhammad, berkat salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sempit diluaskan ya Allah. Yang punya hutang ya Allah, lunaskan hutangnya ya Allah. Yang punya hutang ya Allah, lunaskan hutangnya ya Allah. Yang punya hajat Allah sampaikan hajat-hajat baiknya. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Segala puja dan puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita di malam hari ini di tempat yang sangat mulia, di bulan yang sangat mulia, bersama orang-orang yang mulia insyaallah. Ini majelis sangat mulia Bapak Ibu rahimakumullah. Majelis seperti ini dalam rangka kita mengekspresikan kegembiraan kita terhadap Nabi Muhammad. Kalau ditanya apakah ada tuntunannya atau adakah Allah perintahkan kita untuk bergembira dengan Nabi Muhammad, kira-kira ada perintah Allah tak? Ada Allah suruh kita bergembira sebab Nabi Muhammad? Maka jawabannya ada. Jawabannya apa? Ada. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, ayat yang
tidak asing di telinga kita. Allah mengatakan qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Dalam ayat ini Allah perintahkan bagi Rasulullah qul, katakan khitabnya kepada Nabi Muhammad. Mudah-mudahan Allah jadikan majlis kita ini hadal majalis madaris insyaallah. Ini majlis merupakan pelajaran majlis merupakan madaris madrasah dan menimba ilmu-ilmu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah katakan kepada Rasulullah dalam ayat tersebut, qul, katakan wahai Muhammad, bi fadlillah, sebab fadl keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, wa bi rahmatihi, dan sebab rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, bidzalika, maka dengan hal itulah, dengan rahmat itulah falyafrahu, jelas kalimatnya, hendaknya mereka bergembira. Disuruh apa kita? Disuruh oleh Allah untuk apa? Bergembira, bersuka cita. Sebab apa? Sebab rahmat. Apa rahmat tersebut? Apa rahmat yang Allah perintahkan kita dalam ayat ini untuk kita bergembira dengan rahmat tersebut? Perhatikan Bapak Ibu. Maka seorang ulama, alim minal ulama golongannya para sahabat, yaitu Sayyidina Abdullah bin Abbas, seorang sahabat Rasulullah, sepupu dan orang alim, ulama kalangan levelnya para sahabat. Abdullah bin Abbas ini adalah sepupu Nabi, sepupu Rasulullah, anaknya Sayyidina Abbas, Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Itu pamannya Nabi, paman yang paling muda. Beda sama Nabi hanya 2 tahun. Al-Abbas bin Abdul Muttalib, tinggi, posturnya tinggi besar Sayyidina Abbas itu, beriman kepada Rasulullah. Lain ibu dengan Abdullah, dengan abahnya Nabi Muhammad, lain Al-Abbas bin Abdul Muttalib punya seorang anak laki-laki. Namanya siapa? Abdullah, yang kita kenal dengan Ibn Abbas, seorang sahabat sepupu yang alim, yang dikenal dengan turjuman Al-Quran, pentafsir Al-Quran. Jadi seorang ulama, golongan sahabat, ahli tafsir. Beliau mentafsirkan ayat ini, ayat yang tadi kita baca. Allah perintahkan kita untuk bergembira sebab rahmat Allah. Ya. Apa rahmat tersebut? Maka Sayyidina Abdullah bin Abbas mentafsirkan ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran. Fassara Al-Quran bil Quran. Nah, Al-Quran itu sebagian ayatnya mentafsirkan sebagian ayat yang lain. Ya. Al-Quran itu sebagian ayat merupakan tafsir dari ayat yang lain. Maka Sayyidina Abdullah bin Abbas mentafsirkan rahmat Allah, fabidzalika falyafrahu, dengan ayat yang lain yang tadi dibaca oleh Ustaz kita. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami tidak mengutus engkau wahai Muhammad melainkan rahmat untuk seluruh sekalian alam. Maka rahmat itu adalah siapa? Baginda Nabi Muhammad, yang di ayat tadi Allah perintahkan kita bergembira dengan rahmat itu. Artinya bergembira dengan siapa? Bergembira sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jelas yang kita kerjakan mengekspresikan bergembira, meluapkan rasa sukacita, ya kan, terhadap atau sebab Nabi Muhammad ini masyru', ini sesuai tuntunan syariat. Lalu ya, jadi yang kita adakan ini tidak mengada-ngada, tidak bikin-bikin, maaf mungkin sebagian kelompok mengadakan bid'ah dan seterusnya. Tidak. Allah perintahkan dalam Al-Quran, bergembiralah kalian sebab Nabi Muhammad
senang, tampakkan sukacita kalian sebab Nabi Muhammad. Kira-kira jelas atau tidak ya? Jelas atau tidak jelas? Jelas atau tidak jelas? Jadi kegembiraan sebab Nabi Muhammad masyru' disyariatkan, berjalan sesuai dengan rel syariat, tidak mengada-ngada, tidak membikin-bikin, tidak perkara-perkara baru yang sesat. Demi Allah tidak sesat kita para hadirin rahimakumullah. Betul, Allah perintahkan kita untuk gembira kamu dengan Nabi Muhammad, senang kamu dengan Nabi Muhammad. Jelas ya? Biar kita padu, kata orang kota itu padu. Benar tuh ada, nih betul. Gitu ya. Kata orang itu bid'ah, tidak boleh. Pakai ini tidak ada zaman Nabi, gitu deh. Semua nak kau tu tak ada zaman Nabi, biarkan dia. Muka kau tu tak ada zaman Nabi. Kau tu bid'ah. Ya, jadi tidak semua yang tidak punya kaidah usul. Makanya orang itu kalau dia puas bahwasanya dia tidak cepat menyalahkan orang lain. Kenapa kalau salahkan orang lain? Karena dangkal. Ilmunya dangkal. Kalau tahu satu dua hadis dan menyalahkan orang kamu salahnya. Dangkal, pengetahuan yang dangkal, cepat ingkar kepada orang lain. Ya. Jadi tidak semua kata para ulama usul fikih mengatakan tidak semua hal yang tidak dilakukan oleh Rasulullah itu haram. Jelas ya? Saya ulangi. Tidak semua hal yang tidak dilakukan Rasulullah itu tidak boleh atau haram. Bahkan di zaman Rasulullah sedikit kita belum masuk kepada apa namanya ini judul atau apa ya punya mulia ya. Jadi di zaman Rasulullah sendiri ada pekerjaan yang dikerjakan oleh sahabat Nabi tidak lakukan. Kenapa ya? Sahabat melakukan sebuah pekerjaan yang baik, sedangkan Nabi tidak melakukan pekerjaan tersebut. Ketika sampai berita itu kepada Rasulullah tidak mengatakan itu salah. Bahkan Rasulullah puji. Tidak mengatakan kenapa kau lakukan itu? Aku kan tidak melakukannya. Kenapa kau lakukan itu? Aku tidak melakukan perkara tersebut. Tidak. Mungkin sering kita membaca sejarah sahabat itu baru ditangkap oleh musuh, ya kan? Dan ingin dibunuh. Sahabat itu terkadang minta waktu sebentar untuk sholat 2 rakaat sunnah belum dibunuh oleh musuh. Kalau ketangkap para sahabat yang belajar sirah, yang belajar sejarah itu paham. Ketangkap itu sahabat minta waktu dulu sebentar. Saya kasih saya waktu saya sholat 2 rakaat. Maka ulama menamakan ini namanya sunnatul gadal. Sunnah bagi orang yang ditangkap oleh musuh ketika akan dibunuh sholat 2 rakaat. Ketika ditanyakan Nabi pernah melakukan hal tersebut? Tidak. Nabi perintahkan lewat hadis, lewat ucapan, sahabatku, kamu kalau ketangkap dan ingin dibunuh oleh musuh, sholat 2 rakaat. Pernah Nabi ngomong kayak gitu? Tidak pernah. Kalau bahasa kita sahabat ini ngade-ngade, sahabat bikin-bikin sendiri. Apakah disalahkan Rasulullah? Tidak. Pekerjaan yang baik, perkara yang benar. Sedikit pun Nabi tidak menyalahkan apa yang dikerjakan sahabat ketika ditangkap oleh musuh dan ingin dibunuh, minta waktu 2 rakaat untuk sholat. Tidak diingkari sama Rasulullah pekerjaan yang tidak dikerjakan Rasulullah dan tidak diperintahkan Rasulullah dilakukan sendiri oleh sahabat dan ditakrir, ditetapkan, diiakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh kedua, buat contoh saja. Ada seorang imam di Masjid Kuba, di masjid sebelum masuk kota Madinah, ya kan? Ada beberapa jamaah datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini biar kita paham, Pak. Jadi kita beragama itu mengerti, beragama itu kita yakin yang kita kerjakan ini benar.
beberapa orang sahabat datang ke Madinah. Ini jamaah Quba, jamaah masjid yang ada di Quba, yang sebelum Nabi masuk ke Madinah, Nabi bangun masjid di Quba itu, ya di Quba. Datang mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kami punya permasalahan. Apa permasalahannya? Kami punya imam di masjid itu. Dia itu kalau setelah membaca Fatihah, sebelum membaca surah apapun yang akan dia baca, katakanlah setelah surah Al-Fatihah dia membaca Sabbi isma rabbikal a'la, dia pasti baca Qul huwallahu ahad. Jelas ya? Jadi apapun dia mau baca apa, surah Al-Idan Quraisy harus dia baca. Jadi seperti itu, dia selalu baca surah Al-Ikhlas. Jelas ya? Jadi apapun yang akan dia baca setelah Fatihah, surah apapun harus dia mulai dengan suratul Ikhlas terlebih dahulu. Kira-kira nanti melakukan hal tersebut apa enggak? Tidak. Jadi diadukan ini keanehan dari seorang imam. Dan kata para sahabat ini, kami ya Rasulullah tidak mendapatkan orang yang bagus bacaannya selain dia. Yang terbaik di antara kami bacaannya dia ini. Maka Nabi SAW, Nabi setiap hari Sabtu ada jadwal ke masjid, pergi ke Quba dari Sabtu dan tidak terlalu jauh dari kota Madinah. Maka setelah Nabi sampai ke masjid itu, Nabi panggil imamnya, sahabat ini. Ini zaman Nabi. Nabi ada masjid itu. Nabi panggil imamnya. Nah, sahabat Rasulullah, aku mendapat keluhan begini. Betul yang sampaikan sahabat-sahabat yang lain tentang perkara kamu. Na'am ya Rasulullah. Betul kata dia. Kamu kalau setelah Fatihah harus baca Qul huwallahu ahad sebelum baca surah apapun. Betul begitu? Iya ya Rasulullah. Kan Rasul tidak gitu kalau imam. Kalau baca sendiri langsung saja setelah Fatihah baca Sabbi isma rabbikal a'la, tidak baca Qul huwallahu ahad. Ini sahabat aneh. Apapun surah yang akan dia baca setelah Fatihah harus dia mulai dengan membaca Qul huwallahu atau Al-Ikhlas. Ya. Jadi agak sedikit tidak sesuai dengan apa yang dikerjakan oleh Rasulullah. Tapi tanya, kenapa kau lakukan itu? Ya. Kenapa kau harus membaca Qul huwallahu ahad setelah Fatihah baru kau baca setelahnya surah ini? Kamu enggak tahu. Apa jawaban sahabat ini? Kata sahabat ini, ya Rasulullah, inni uhibbuha. Ya Rasulullah, wahai Rasul, aku senang dengan surah Al-Ikhlas. Kita surah, aku senang ya Rasulullah. Ini sahabat imam di Masjid Quba, senang cinta dengan suratul Ikhlas. Jadi suka dia baca terus. Apapun ayat setelah Fatihah yang mau dibaca harus dia mulai dengan membaca suratul Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Aku salah, kenapa kamu tak ikut itu? Kejawaban tadi, tidak boleh, aku tidak buat itu. Kenapa kau mengada-ngada? Kamu bid'ah. Gitu kan jawaban Rasulullah. Tidak. Nabi tidak bilang itu kepada sahabat itu. Sahabat yang imam, yang bacaannya bagus, harus dia mulai setelah Fatihah Ikhlas. Apa kata Rasulullah ketika dia menjawab, inni uhibbuha, aku senang dengan suratul Ikhlas ya Rasulullah. Aku sayang, aku suka dengan suratul Ikhlas. Yang pekerjaannya tidak seperti apa yang dikerjakan oleh Nabi. Ya, maka Nabi menjawab setelah mendengar jawaban sahabat itu. Apa kata Rasulullah? Hubbuka iyyaha yudkhilukal jannah. Cintamu kepada suratul Ikhlas yang akan memasukkan kamu ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan itu. Sahabat itu dipuji oleh Rasulullah. Pekerjaan yang tidak dilakukan oleh Nabi. Di zaman Nabi masih hidup, sahabat itu berbuat. Ya kan? Kerjaan yang baik. Hal yang baik. Ya kan? Tidak ada menyalah, tidak ada melintang, tidak ada keluar dari rel syariatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jelasnya ya seperti itu. Jadi tidak semua ulama usul, tidak semua perkara yang tidak dikerjakan Rasulullah tidak boleh. Gitu ya. Jelas ya. Nanti kalau kita kajian usul itu usul
diri itu penting, ya kan? Jadi tidak serta-merta kita lalu langsung menyalahkan hal-hal yang mungkin kita tidak sampai di situ. Jadi ibaratnya anak SD yang baru belajar 1 tambah 1, 2 tambah 2, menyalahkan anak-anak yang perguruan tinggi yang belajar ilmu Pitagoras, ekspresi. Oh tak ada ni, mana ada guru ngajar ekspresi kuadrat makna, salah, bukan salah, kamu belum sampai ke situ. Anak SD yang akan anak-anak yang kuliah, ya jelas ya Bapak ya. Jadi seperti itu, insya Allah Nabi rahmatillah, kita dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bergembira mengekspresikan kegembiraan kita sebab Nabi Muhammad, bergembira dengan Nabi Muhammad, membaca sejarah Nabi Muhammad, meneladani Nabi Muhammad, bersolawat dan bersalam sebanyak-banyaknya kepada Nabi Muhammad. Penting Bapak, penting kita membaca sejarah yang tadi dikemukakan sedikit oleh ketua masjid. Bagaimana cara menerang, bagaimana kita akan meniru kalau kita tidak mempelajari? Bagaimana kita bisa cinta kalau tidak kenal? Tak kenal maka tak sayang, ya bukan seperti itu ya. Tak sayang maka tak cinta. Bagaimana kamu akan meniru Nabi Muhammad kalau kamu tidak kenal dengan Nabi Muhammad? Membaca sejarahnya, membaca manaqibnya, membaca sirahnya Nabi Muhammad. Yang mana sejarah orang-orang saleh, sejarah orang-orang yang baik, kata Imam Junaid al-Baghdadi, adalah jundun min junudillah, sejarah kaum salihin, sejarah orang-orang yang saleh, sejarah kekasih-kekasihnya Allah, itu adalah tentara-tentaranya Allah yang akan mengukuhkan hati kamu ketika kamu baca sejarah orang-orang saleh. Ketika kamu baca sejarah orang-orang yang baik, hati kamu menjadi kuat, dan itu sendiri dikerjakan oleh Allah. Allah ceritakan orang-orang terdahulu Nabi Muhammad, nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul, kata Allah. Semuanya wahai Muhammad, aku ceritakan kepada engkau bagaimana sejarah Nabi Allah Nuh, bagaimana Nabi Bani Israel, Ibrahim, Musa, Harun dan sebagainya. Mereka para pejuang-pejuangnya Allah, orang-orang yang mengemban tugas risalah samawiyah. Allah ceritakan kepada Nabi Muhammad untuk apa? Man nusabbitu bihi fu'adak, kata Allah, agar hatimu kokoh wahai Muhammad. Jelasnya Nabi Muhammad sendiri Allah ceritakan kepada beliau sejarah pendahulunya, sejarah kaum 'Ad, kaum Thamud, Nabi Allah, Ashabul Kahfi, Luqmanul Hakim, Sayyidah Maryam, Sayyidina Isa. Al-Quran itu sepertiga isinya cerita, cerita orang-orang saleh, cerita bagaimana pembangkangnya umat-umat terdahulu. Mereka membangkang, memberontak nabi-nabi mereka, diceritakan oleh Allah kepada Nabi Muhammad untuk apa? Man nusabbitu bihi fu'adak, untuk mengukuhkan hati wahai Muhammad. Rasulullah, hati yang paling sempurna, perlu Allah ceritakan sejarah pendahulunya. Kalau kita tidak perlu sejarah Nabi Muhammad, kita tidak perlu membaca manaqib Rasulullah, tidak perlu, ya kan? Ini kalau kita bisa katakan, ya kan, jahlun khalis. Apa Pak? Jahlun khalis, bodoh murni, kebodohan yang murni. Orang kita bilang bodoh balik. Nabi Muhammad yang insan kamil, manusia yang sempurna, Allah perdengarkan kepada beliau dalam Al-Quran yang Allah turunkan kepada beliau bagaimana sejarah orang-orang saleh terdahulu, sejarah nabi-nabi, sejarah Rasul, sejarah Luqman, Hakim, Ashabul Kahfi, Sayyidah Maryam, agar kokoh hati Nabi Muhammad. Kalau kita ini hati, ya, tidak perlu sejarah orang-orang saleh, tidak perlu membaca manaqib orang-orang yang baik dan memimpin orang-orang yang baik. Bagi Rasulullah tidak perlu. Ada jahlun khalis, apa Pak? Ya kan, murni bodohnya. Ya, betul-betul buta kayu kalau, betul-betul bodoh betulnya. Ya. Jadi kita lebih perlu lagi membaca manaqib sejarah orang-orang yang terdahulu,
pemimpin orang-orang Anbiya wal Mursalin, Nabi Muhammad. Kita butuh sejarah beliau. Karena apa? Ya. Hebat itu mengerti, Pak. Setan dan bala tentaranya sangat paham. Musuh-musuh Allah, kufar, orang-orang kafir sangat paham. Ketika umat Nabi Muhammad akrab dengan nabinya, ketika umat ini senang dengan nabinya, ketika umat ini selalu mengingat sejarah nabinya, ketika umat ini dekat dengan syariat nabinya, ketika umat ini senang dengan Nabi Muhammad, senang kumpul maulid, senang baca salawat, senang puji-puji Nabi Muhammad, dekat dengan Nabi Muhammad, maka orang-orang kafir mengatakan, kamu tidak bisa mengalahkan umat Islam. Jelas, ya. Selama umat Islam dekat dengan Nabi Muhammad, dekat dengan ajaran Islam, tahu ajaran Islam, syariat dipraktikkan, maka musuh-musuh kamu tidak akan mampu mengalahkan kamu. Dan itu terbukti semenjak zaman Rasulullah. Peperangan demi peperangan yang dihadiri oleh Nabi Muhammad dan para sahabat secara jumlah kalah. Mungkin yang sering kita dengar bagaimana hebatnya dahsyatnya peperangan Badar. 313 lawan 1000, hampir 1950 orang. Jumlah kalah, perlengkapan jauh kalah. Tapi ketika Nabi dan para sahabat berpegang dengan syariat Islam, laksanakan perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, betul-betul dia genjam ajaran Islam, maka sedikit pun mereka tidak akan dikalahkan oleh musuh. Sebanyak apapun musuhnya, selengkap apapun peralatannya, selama Allah yang mereka imani, pegang syariat Allah, maka tidak akan bisa musuh-musuh Islam mengalahkan umat Islam. Ini diketahui, Pak, oleh orang-orang kafir, musuh-musuh umat Nabi Muhammad. Syaitan, iblis mengerti itu, maka mereka berusaha sekuat tenaga, kamu jauhkan umat Nabi Muhammad dari Nabi Muhammad. Jauhkan mereka, lupakan mereka dari Nabi Muhammad. Cuci otak mereka, jauhkan generasi-generasi muda mereka dari ajaran Nabi-Nya. Segala hal yang bertentangan dengan ajaran Nabi Muhammad, gaungkan, itu maju, itu modern, itu gaul, itu trendy, itu sporty, padahal semuanya itu bertentangan dengan ajaran Nabi Muhammad. Misi. Minum berdiri dengan kaki, dengan tangan kiri, gaul, trendy, apapun yang bertentangan, bertolak belakang dengan ajaran Nabi Muhammad, itu baik, itu gaungkan, itu bagus, itu baik. Apapun yang menyalahi sunnah Rasulullah, bagus, trendy, sporty, dan seterusnya. Karena mereka sangat yakin ketika umat ini sudah jauh dari Nabi-Nya, lupa dengan Nabi Muhammad, ya kan? Generasi berikutnya sudah tidak kenal dengan ajaran Nabi Muhammad, mereka akan mudah sekali dihancurkan. Jelas, Pak, ya? Kira-kira jelas apa tidak ini? Jelas apa tidak jelas? Jadi jangan ikut, ya, tetap pegang ajaran Rasulullah, tetap kenal dengan Nabi Muhammad, ajarkan kepada anak cucu kita cinta kepada Nabi Muhammad, ajarkan syariat, didik diri kita, didik anak cucu kita kenal dengan Nabi Muhammad, kenal dengan ajaran Nabi Muhammad, cinta dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad adalah makhluk yang paling dicintai oleh Allah. Segala bentuk kemuliaan, segala bentuk kesuksesan, segala bentuk keberhasilan diberikan oleh Allah seluruhnya kepada Nabi Muhammad. Segala macam bentuk kemuliaan. Maka ketika kita ingin mulia di alam dunia, ingin di akhirat, ingin mendapatkan kemuliaan dunia wal akhirat, tidak ada jalan lain, Pak. Tidak ada jalan yang lain. Jalannya adalah Nabi Muhammad. Ikut Nabi Muhammad. Laksanakan perintah Nabi Muhammad. Tinggalkan apa yang disuruh Rasulullah tinggalkan. Kalau ingin mulia selamat dunia wal akhirat, satu jalannya, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi seperti itu, Rasul sallallahu alaihi wasallam makhluk yang
Maka Habibana Ali Al-Hafi yang penting derajat, beliau mengatakan fala tajidu makhluqan bil wujudi ala mithalih. Kau tak akan dapatkan lagi sosok makhluk seperti Nabi Muhammad ada. Itu seumur dunia sekali munculnya. Tidak ada lagi seperti itu. Orang yang atau makhluk ya kan, yang paling dekat dengan Allah, yang paling bertakwa kepada Allah, yang paling bagus hubungannya hablum minallah dan hablum minan nas. Paling baik Nabi Muhammad. Ibadahnya jangan tanya. Tawakulnya bagaimana? Pergaulannya, silaturahminya yang tadi disinggung istimewa, paling sempurna. Al-insanul kamil, manusia yang sempurna, manusia yang sempurna. Ya kan? Rasul sallallahu hablum minallahnya dakwah. Ibadahnya Rasulullah bengkak kakinya. Gara-gara banyak berdiri, sujud, ya kan? Beribadah, salat kepada Allah. Ibadahnya luar biasa, Pak. Ya. Dalam sebuah riwayat dikatakan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di rumah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, malam itu kata Sayyidatina Aisyah, giliran saya, Rasulullah menginap di rumah saya, kata beliau radhiyallahu anha wa ardhaha, dan sudah Rasulullah berbaring di dekatku, kata Sayyidatina Aisyah, telah menempel kulitku dengan kulit baginda Rasulullah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta izin kepadaku. Bayangkan Pak akhlaknya seorang suami, mau sholat, mau qiyamul. Sebenarnya kata Sayyidatina Aisyah, aku sudah kasih izin, sudah enak ini, kulitku telah menempel dengan kulit baginda Rasulullah. Aku bagi sholat sudah bagus ini. Tapi karena aku tahu, kata Sayyidatina Aisyah, Rasulullah itu hobinya munajat, hobinya adalah ruku, sujud, sholat. Itu hobinya Rasulullah. Bukan kayak hobinya kita, jalan-jalan ke mall. Rasulullah itu kalau sempat, itu kan beda. Kalau sempat, kalau galau, ya kan, jalan lo. Rasulullah itu kalau sempat, kalau galau, ida aham mahu akrun badara ila shalah. Kalau beliau lagi susah, lagi ada yang dipikirkan, lagi galau, Rasulullah segera sholat berrakaat. Arifnya Bilal, ya Bilal, beliau mengatakan ya Bilal, bikin kami tenang dengan sholat. Kalau memerintahkan Bilal sholat, arifnya Bilal, ya Bilal. Nabi itu kalau sempat, kalau galau, kalau gundah gelisah, ya kan, kalau risau, Nabi itu sholat. Allah, kalau saya sholat hilang. Kok kita kan tidak, kalau risau, galau, jalan, mau ke sana, ke sini, balik ke rumah tanpa risau. Nabi tidak, Nabi sholat. Ya. Maka kata saya beliau pun aku izinkan, karena aku tahu Rasulullah senang sholat, senang bermunajat, senang berdoa dengan Allah. Dan diizinkan oleh Sayyidatina Aisyah, beliau pun pergi mengambil wudu, kata Sayyidatina Aisyah, berwudu, kemudian beliau sholat. Allahu Akbar. Aku perhatikan, aku sambil berbaring memperhatikan suamiku Rasulullah sholat, kata Sayyidatina Aisyah. Ya, jangan kau tanya indah dan panjangnya sholat Nabi Muhammad. Rasulullah itu waktu sholat sendiri lama, berdirinya itu baca suratul Baqarah. Ya, berapa ayat? 286 ayat. Begitu Rasulullah. Tapi kalau jadi imam, Rasulullah kalau salat sama jamaah khafif, kata para ulama, kata rawi, salatnya enteng. Ya, tidak lama kalau jadi imam, karena di belakang kata Rasulullah, kalau kalian jadi imam, kata Rasul, jangan panjang-panjang, jangan lama-lama. Di belakang itu mungkin ada orang yang sudah tua, mungkin ada yang sakit, mungkin ada yang punya hajat. Jangan lama-lama sholat kalau jadi imam. Sedang-sedang saja, jangan wajib-wajib mata lalu tidak ada teman, tidak sah sholatnya. Sedang enteng, beliau itu kalau sholat sama berjamaah. Tapi kalau sudah sholat sendiri, jangan dibalik. Itu kalau sholat ramai-ramai, panjang-panjang, Bismillah. Kalau sholat di rumah, kuliah atau guru saja.
Terbalik itu lah. Kalau salat ramah-ramah jadi imam itu entengkan. Jangan terlalu lama. Kalau salat di rumah, salat yang panjang. Sayyidina Abdullah bin Abbas pernah sekali masuk ke rumah Rasulullah ingin salat bareng dia mulai sama Rasulullah. Dia pun salat di belakang Rasulullah. Setelah Al-Fatihah kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, Rasulullah membaca suratul Baqarah, Alif Lam Mim, itu suratul Baqarah. Dan kita benar. Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas mungkin sampai ayat 100 beliau ruku. Rupanya tidak. Sampai 100 terus. Sampai akhir dari Baqarah 280 ayat. Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas di belakang ini mungkin ruku ini. Tidak, terus. Surah yang berikutnya, surah Ali Imran. Ali Imran belum selesai satu surah. Terus lagi surah berikutnya, surah An-Nisa. 3 surah panjang. Itu kalau salat sendiri. Dan terdar. Jangan tanya kata Sayyidatuna Aisyah, la tas'al amtulihinna wa husnihinna. Jangan kamu tanya Rasulullah sudah salat sendiri panjang dan indahnya sholat Rasulullah luar biasa. Maka aku pun tertidur kata Sayyidatuna Aisyah. Biarkan Rasulullah salat, aku lanjutkan tidurku. Ya. Kemudian di tengah malam aku terkejut bangun kata Sayyidatuna Aisyah. Aku melihat Rasulullah masih ruku. Allah, masih ruku kan? Oh, ibadah. Dari awal malam sampai tengah malam ibadah sholat. Aku lihat Rasulullah masih ruku. Kemudian aku lanjutkan tidur lagi kata Sayyidatuna Aisyah. Sampai dekat subuh waktu qiyamul lail, thuluthul lail al-akhir, waktu sahar, waktu qiyam. Aku bangun untuk tahajud. Maka aku lihat kata Sayyidatuna Aisyah, jenggot beliau telah basah dengan air matanya. Subhanallah. Dari awal malam sampai akhir malam untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ibadahnya Rasulullah. Hablum minallahnya luar biasa. Hablum minallahnya luar biasa. Rasulullah itu amat sangat sederhana. Tidak ada jadwal menu makan hari Senin ini, tidak ada. Akalna yajid, walajna yajid. Apapun yang ada suka di sini beliau makan. Pakai nama yang ada beliau pakai. Tidak hari ini warna ini, besok tidak. Sederhana sekali Rasulullah itu. Ya kan? Pernah masuk masjid Sayyidatuna Aisyah ada makan mereka. Tidak ada, hanya roti kering dengan khal, cuka. Ya kan? Tak pernah Rasulullah. Tak ada kita ni Allah ni. Tak ada lagi. Tak pernah. Ma'ada ta'aman qattu. Tidak pernah Rasulullah mencela makanan. Ini isytaha adalah. Kalau beliau senang beliau makan. Wa illa salah. Kalau tidak beliau tinggalkan. Tak pernah Rasulullah. Tidak nyaman ni kurang apa garam ni. Tak pernah. Ma'ada ta'aman qattu. Tidak pernah mencela makanan sama sekali. Disuguhkan oleh Sayyidatuna Aisyah roti kering dengan cuka. Allah, cuka dengan cuka. Rasulullah ambil dibakarkan Rasulullah rotinya itu dimasukkan ke dalam cuka kemudian dimakan. Ya al-khal ni'mal idam kata Rasulullah. Memang cuka ini lauk yang paling nyaman. Kira-kira benar atau tidak? Apa rasanya juga dari semua dan ingatnya. Ini untuk memuji Sayyidatuna Aisyah istrinya agar tidak kecewa terhadap makanan yang disuguhkan. Rasanya juga kalau roti kering, ya kan? Maka dikatakan oleh para ulama dari ini diambil bolehnya berbohong seorang suami untuk menyenangkan hati istrinya. Aman modal dalam ini pelatih. Boleh suami itu berbohong dalam rangka menyenangkan hati istrinya. Al-khal ni'mal idam. Enak memang lauk suka nih. Enak. Ya kan? Itu bagaimana Rasulullah jangan khawatir menyenangkan hati istrinya. Ya, walaupun ada buahnya sedikit. Istrinya ini kulit hitam.
beli baju warna merah. Tidak apa, paling cantik kalau kena baju merah. Itu berkabakal sedikit. Awak hitam jangan pakai baju merah. Kalau putih kena merah ya bagus. Hitam legam, pakai baju merah. Aku tak faham kata memang luar biasa. Tanggung suami untuk mengembirakan hati. Nah, jadi seperti itu. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah melukai perasaan istrinya, tidak pernah melukai perasaan para sahabat. Tuhan minat najalul paling sederhananya manusia, tidak pernah mencela makanan, memakan apa yang ada, apapun yang disuguhkan oleh istrinya dimakan. Kalau beliau senang beliau makan, kalau beliau tidak senang beliau tinggalkan. Tidak pernah ngomong ini itu tak nyaman nih, malam ini lauk ini tak ada lauk lain ke? Tidak pernah. Sallallahu alaihi wasallam, sallu ala Nabi Muhammad. Luar biasa. Wa innaka wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau Muhammad berada di atas akhlak yang mulia, yang agung. Allah yang puji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sahabat itu kalau lagi sumpah ada permasalahan, datang kepada Rasulullah, masuk ke rumah Rasulullah, keluar senang, selesai permasalahannya. Jawab yang datang kepada Rasulullah, ada masalah, ada problem, keluar dari pintu Nabi Muhammad, selesai masalahnya, senang, masuknya cemberut, keluarnya tertawa. Kalau kita terbalik, kawan kita datang senang, pergi ke rumah kita, balik dia risau, nyesal ke rumah dia. Terbalik kita, orang datang ke rumah kita dalam keadaan tenang, keluar rumah kita dia susah. Aku tahu dan kita ada di rumahnya. Terbalik ya. Rasulullah istimewa, susah, galau, problem, para sahabat datang kepada Muhammad, keluar langsung senang. Ma'amma qaradu illa adraku, kata Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi. Ya kan? Tidak ada seorang pun yang berharap kepada engkau wahai Rasul kecuali pasti didapatkan. Apapun harapan orang tersebut dapat. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad. Ya. Ada seorang sahabat mengadu kepada Rasulullah, datang ke pintu Rasulullah. Ya Rasulullah, aku ini banyak dosa. Ini macam kita ni. Ya. Kata Rasulullah, mana yang lebih luas, dosamu atau lautan? Dosaku lebih banyak ya Rasulullah. Pertanyaan ini, mana yang lebih luas, dosamu atau langit? Ya Allah, dosaku lebih luas, lebih banyak ya Rasulullah. Kemudian setelahnya Rasul mengatakan, mana yang lebih luas, dosamu atau pengampunannya Allah? Pengampunan Allah lebih luas dari dosaku ya Rasulullah. Ya. Nah, saudara dengan Rasulullah begini saja. Dalam rangka untuk mentadbir, untuk mengampunkan dosamu, kamu pergi berperang saja kepada panggilan jihad, berperang di jalan Allah, kamu turun ikut. Maka ya Rasulullah, aku ini penakut ya, takut. Tengok darah, tengok aku bergegar. Ada orang kayak gitu tuh. Takut, tengok darah, takut tu ya. Aku ini tidak berani untuk menjualan jambanan ya Rasulullah. Aku ini penakut ya Rasulullah. Tak berani nengok pedang, nengok darah tu, tak buat. Tak bisa dia jihad, sudah salah. Nah, sudahlah kalau begitu. Alaika menjamil lail, alaika bisawm. Sudahlah kalau kamu tidak bisa, tidak mampu ikut perang, kamu berpuasa saja. Nanti ini berpuasa dalam rangka untuk mengampunkan dosamu ini. Kata dia, ya Rasulullah, aku ini suka makan. Kalau sahabat yang makan satu piring, aku ini 2 piring makan. Sudah penakut, senang hobinya makan, tak mampu akal bulan Ramadan. Kalau bukan bulan Ramadan, aku tidak pernah puasa. Ya Allah, puasanya wajib. Ya Allah,
tidak bisa. Sudah kata Rasul, alaika biqiyamil, kamu tahajud saja. Perang tidak bisa, sudah apa namanya berjuang sendirilah. Puasa kemudian sudah bangun malam sebelum subuh itu kamu qiyamil. Apa kata dia? Ya Rasulullah, ya kan, jangankan qiyamil, subuh itu letih ini saya dibuyuk saya bangunkan salat subuh. Parah. Tapi subhanallah ya, siapapun yang datang kepada Rasulullah balik tenang, apapun masalahnya pasti dapat selesai. Perang tapi ini orang banyak dosa, orang berbuat maksiat, suruh perang takut, suruh puasa dan makan, ya kan? Suruh dia boleh subuh yang setengah mati ini aku bangunkan aku gitu. Aduh, tidak bisa sudah. Sudah kata Rasulullah terakhir, alaika bikalimataini khafifataini 'alal lisan thaqilataini fil mizan habibataini ilar rahman subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Sudah kata Rasulullah, kamu banyak-banyak baca dua kalimat yang ringan, lisan melakukannya, berat timbangannya nanti di akhirat dan dicintai oleh Allah. Apa itu? Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Ini bisa Rasulullah. Kata-kata itu kepalanya. Subhanallah. Apapun problem orang-orang yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai. Makanya kalau kita ingin selesai permasalahan kita, apapun permasalahan kita, jangan lupa banyak-banyak selawat. Hadirkan Rasulullah di rumah kita, hadirkan Rasulullah di masjid-masjid kita, hadirkan Rasulullah di kampung halaman kita. Perbanyak selawat kepada Nabi Muhammad. Itu untuk menghadirkan. Tidak ada seorang pun yang mengucapkan salam kepadaku, kata Rasulullah, ma min muslimin yusallim alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta rudda alaihi salam. Tidak ada seorang pun dari umatku yang mengucapkan salam, salawat dan salam kepadaku, kecuali Allah balikkan ruhku, aku jawab salamnya. Subhanallah. Hadir Rasulullah. Hari kita ini mahjub, kita tertutup. Selawat yang salam yang kita lantunkan kepada Muhammad dijawab kepada Nabi Muhammad. Kita tidak dengar jawabannya karena mungkin hati kita masih kotor, banyak hijab, banyak penghalang kita dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah ada yang mendengar jawaban Nabi? Ada. Ada seorang aulia, Imam Ali Khalid Qasam dulu, mungkin 1000 berapa tahun yang lalu. Ada pemain Khalid, kalau dari nasab itu ada itu. Kalau habaib ada nasab Ali Khalid Qasam, ada itu. Jadi di atas lagi mugaddam lagi. Imam Ali Khalid Qasam. Beliau itu Imam Ali Khalid Qasam setiap salat kalau beliau mengucapkan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, itu dapat mendengar suara jawaban Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Apa jawaban Rasulullah? Wa alaikas salam ya Syekh. Jawaban Nabi Muhammad. Setiap beliau salat, kalau sampai assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullah, kan salam itu itu kan orang kedua. Kalau dalam bahasa Arab khitab orang kedua hadir. Assalamu alayka, kan assalamu alayhi dia orang ketiga ghaib. Itu istilah dalam bahasa Arab, itu orang kedua, ya kan? Hadir bersama orang yang mengucapkan salam. Maka Imam Ali Khalid Qasam ini jawaban. Kalau belum dapat jawaban, kadang beliau ulang sampai 3 kali sampai beliau mendengar sendiri suara Nabi Muhammad. Nah, suara Rasulullah, bukan hanya beliau, makmum di belakang dengar suara Rasulullah. Maka di zaman beliau dikatakan, siapa yang ingin mendengar suara Nabi Muhammad, salatlah di belakang Imam Ali Khalid Qasam.
Karena beliau tidak mengucapkan assalamu alayka ayuhan nabi, itu didapat langsung jawaban dari Rasulullah, wa alaikassalam ya syekh. Syekh itu adalah orang yang alim, mensyafah ilmu, orang yang tua ilmunya walaupun dia masih muda. Tidak hanya beliau yang mendengar jawaban itu, makmum di belakang dengar suara baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sambung diri kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu dengan konekkan hati kita kepada Rasulullah. Kalau kita ingin mulia, kalau kita ingin selamat dunia wal akhirah, ya kan? Jangan lepas dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, belajar pasti, ya. Syariat harus kita pelajari, amalkan syariat ini, amalkan sunnah, ittiba ma'al mahabbah. Kita ulangi, ma'al mahabbah. Tidak ada apa-apanya, hanya surah, hanya kesim ittiba, tapi di dalam hatinya tidak ada mahabbah kepada Rasulullah. Kosong. Agama ini Ibu, bukan hanya teori yang disampaikan dan diajarkan sudah selesai. Tidak. Agama ini bukan hanya aturan, kamu harus seperti ini haram, ini tidak boleh, ini harus kamu kerjakan. Kalau kamu tinggalkan, bukan hanya aturan, teori yang disampaikan dan selesai. Kamu kerjakan dapat pahala, kamu tinggalkan dapat dosa. Bukan hanya sampai di situ. Nabi Muhammad juga mengajarkan mahabbah, cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ta'alluq, ada kaitan batin kamu dengan orang-orang yang mengajarkan kebaikan kepada kamu, kepada gurumu, kepada guru-guru, sampai kepada baginda Nabi Muhammad. Islam itu bukan hanya teori, aturan-aturan yang harus kamu kerjakan buat selesai, begitu tidak. Ada ta'alluqul batin. Maka Abu Ali Al-Habsyi mengatakan da'it ta'alluqi bihadhil hadratil karimah. Maulid yang aku karang ini merupakan menyambung kamu, menyambung kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islam bukannya aturan yang disampaikan harus berbuat seperti ini, jangan berbuat seperti itu, selesai. Tidak. Ada ta'alluqul batin, ada kaitan kamu kepada Rasulullah secara batin, ada ijlal, ada penghormatan, ada ikram, ada pemuliaan kamu kepada Rasulullah, ada mahabbah, ada syukur, ada kerinduan ingin berjumpa dengan Nabi Muhammad. Bukan hanya aturan-aturan belaka, gersang seorang yang hanya memahami Islam hanya aturan, ini begini harus begini, ini tidak boleh harus seperti itu, tidak boleh seperti ini. Tidak ada mahabbah, tidak ada kerinduan, tidak ada penghormatan kepada Nabi Muhammad. Ini gersang, jam, kering ini orang hati. Sunnah hanya casing saja, tanpa ada mahabbah. Harus ada mahabbah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu inti, itu ruh al-ittiba', itu ruh sunnah, itu ruh dari sunnah yang kita lakukan. Sunnah tidak akan ada artinya. Segala kesunahan yang kita kerjakan tidak akan berarti tanpa ada ruhnya. Apa ruh sunnah? Mahabbah, penghormatan, cinta, kerinduan kepada Rasulullah. Makanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu terakhir Rasulullah memuji Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, sahabat yang paling utama setelah wafat Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Rasulullah mengatakan, "Ma faddalakum Abu Bakr bi kathratis shalah wal siyam wal riwayah." Abu Bakar unggul terhadap kalian bukan karena salatnya yang banyak, bukan karena banyak riwayat hadisnya, bukan karena tidak termasuk al-sahabah al-muslimun fi riwayat hadis. Tidak. Hadis yang beliau riwayatkan tidak terlalu banyak, tidak sampai 1000, tidak sampai. Ya kan? Bukan itu sebabnya Abu Bakar unggul. Yang paling afdal sahabat Nabi yang paling afdal adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Walakin akan tetapi unggulnya, afdalnya Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mengungguli kalian. Syai'un waqara fi sadri, suatu yang menetap
yang berada dalam hati beliau, sirrun dalam sebuah riwayat waqara fi sadri, rahasia yang ada di dalam hati Sayyidina Abi Bakar Siddiq, itu yang menjadikan beliau unggul paling afdalnya sahabat. Maka para ulama membahas apa sir ini, apa rahasia yang ada dalam hati Sayyidina Abu Bakar Siddiq yang menjadikan beliau unggul menjadi sahabat yang terbaik. Maka sir itu adalah mahabbah, kecintaan yang sangat dalam kepada Rasulullah SAW. Itu yang menjadikan Sayyidina Abi Bakar Siddiq mengungguli para sahabat yang lain, bukan salatnya, bukan puasanya, bukan banyaknya riwayat hadis, tidak. Tapi rahasia itu adalah mahabbah shadiqah, cinta yang sangat dalam. Sahabat semuanya cinta kepada Rasulullah, bukan Nabi sahabat yang tidak, tapi level mahabbahnya Abu Bakar itu istimewa. Bahkan sahabat mengatakan semuanya untuk Rasulullah, tenaganya untuk Rasulullah, hartanya untuk Nabi Muhammad, waktunya untuk Nabi Muhammad, ruhnya pun sahabat, nyawanya untuk Rasulullah. Ruhnya kalbidah ya Rasulullah, nyawa saya taruhannya sahabat, nyawa taruhannya Rasulullah. Murah nyawa untuk Nabi Muhammad, tidak ada artinya roh, nyawaku gratis untuk Rasulullah. Itu para sahabat, itu cintanya para sahabat. Dan level cinta yang tertinggi adalah Sayyidina Abi Bakar Siddiq. Itu kecintaan yang sangat tinggi kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan insyaallah berkat kita berkumpul pada malam hari ini, pas malam 12 Rabiul Awal ini, insyaallah tempat yang mulia ini, insyaallah bulan yang mulia ini, Allah berikan kecintaan yang mendalam di dalam hati kita kepada baginda Rasulullah SAW. Allah sambungkan diri kita kepada Rasulullah SAW. Allah kenalkan kita kepada Nabi Muhammad. Allah berikan kekuatan kepada kita untuk mengikuti jejak langkah Nabi Muhammad, ittiba yang kita sanding, yang kita bangun dengan mahabbah yang luar biasa kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah mengampunkan dosa-dosa kita insyaallah. Allah ampunkan dosa kedua orang tua kita, ya Allah ya Arhamar Rahimin. Ampunkan dosa-dosa kami ya Allah di malam ini ya Allah. Ampunkan segala dosa dan kesalahan kami ya Allah, ya Allah. Dosa kedua orang tua kami ya Allah yang telah meninggal ya Allah, jadikan kuburan mereka taman-taman surga-Mu ya Allah. Lipat gandakan kebaikan yang telah mereka kerjakan ya Allah. Berkat Nabi Muhammad ya Allah, berkat malam 12 Rabiul Awal ini, berkat bulan kelahiran Nabi Muhammad, berkat Nabi Muhammad, berkat sahabat Nabi Muhammad, berkat keluarga Nabi Muhammad, berkat ulama Nabi Muhammad ya Allah. Jadikan kuburan kedua orang tua kami dan guru-guru kami ya Allah yang telah berpindah di alam barzakh, jadikan kuburan mereka raudhah min riyadil jannah, jadikan kuburan mereka taman-taman surga-Mu ya Allah. Ampunkan dosa-dosa dan kesalahan kedua orang tua dan guru-guru kami ya Allah. Senangkan mereka di alam barzakh ya Allah. Jadikan anak kami, jadikan kami dan anak-anak kami adalah anak yang berbakti kepada kedua orang tua ya Allah. Barin wa barat. Jadikan anak-anak kami yang sedang belajar menuntut ilmu agama ya Allah. Cerdaskan mereka ya Allah, buka hati mereka, sinari hati mereka. Jadikan mereka pewaris-pewaris Nabi Muhammad, para ulama Nabi Muhammad, orang-orang yang dibanggakan dan dicintai oleh Nabi Muhammad ya Allah. Jadikan perkumpulan kami perkumpulan di malam hari ini penuh dengan rahmat ya Allah. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma la taj'al bina wa la minna wa la hawalina syaqiyyan wa la mahruma. Allahumma la tahrimna khayra ma 'indaka li syarri ma 'indana. Allahumma la tahrimna khayra ma 'indaka بشر ما عندنا فضلا وإحسانا وجودا وامتنانا. اللهم يا من وفق أهل الخير بالخير وعانهم عليه ووفقنا للخير وأعنا عليه. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واكشف كروبنا واصلح ذات بيننا والف في طاعتك وطاعة رسولك بين قلوبنا. اللهم جبل أحوالنا وسدد أقوالنا وأصلح أعمالنا وطهر قلوبنا وحسن أخلاقنا واشف مرضانا واقضي بفضلك ديوننا وأصلح بكرمك شؤوننا واجعل إلى رحمتك رضاك في ذلك رحمتك منقلبنا ومصيرنا ورجوعنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا.
مشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا، ومن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا ولمن هو حق علينا، وأصحابنا وقرباتنا وإخواننا وأرحامنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات يا رافع الدرجات وغافر الذنوب وزلة الخطيئات يا أرحم الراحمين ويا أرحم الراحمين ويا أرحم الراحمين. فرج على المسلمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. بارك لنا في أولادنا، اللهم بارك لنا في ذريتنا وأولادنا وطلابنا وطالباتنا ومعلمينا ومتعلمينا، ولا تضرهم واغفرنا وإياهم بطاعتك وارزقنا برهم، وارزقنا وإياهم بلاغ فهم النبيين وفصاحة حفظ المرسلين وسرعة إلهام الملائكة المقربين، وأكرمنا اللهم بنور العلم وسرعة الفهم، وأخرجنا وإياهم من ظلمات الوهم وافتح لنا لهم أبواب رحمتك وانشر علينا وعلى حكمتك يا رب يا كريم يا رب يا رب. افتح علينا عن فتوى العارفين وفقنا ويوم الدين وعلمنا ويوم تأويل التفسير واهدنا ويوم من السواء السبيل. بحق ربنا آتنا في الدنيا حسنة